Oke, halo semuanya, bersama gue Luis di Krengitek ID. Oke, jadi kan kalian tahu ya bahwa salah satu hobi gue itu adalah mechanical keyboard, yang dimana gue punya beberapa, gue koleksi juga, dan sebenarnya sering cukup banyak ya yang DM ataupun yang di comment section di bawah tuh suka nanya, "Bang, keyboard tuh biar enak tuh diapain sih? Dimodifikasi apa aja?" Nah, di video kali ini gue pengen bahas soal itu, dan langsung aja ya gue bahas, nggak usah lama-lama lagi. Modifikasi itu sebenarnya ada apa aja dan apa aja yang gue lakukan, karena dari banyaknya modifikasi keyboard tuh nggak semuanya tuh gue lakuin. Itu jadi yang pertama itu adalah yang namanya sound dampening, yang biasanya itu menggunakan Eva Foam atau kalau bahasa Indonesia itu Busati. Dan sebenarnya itu ada cukup banyak ya material-material yang ada di luar sana. Ada yang pakai poron, ada yang pakai shelf liner, terus ada juga yang pakai sound dampening yang ada di mobil, yang dia itu kayak lem gitu modelnya. Dan fungsi utama dari foam-foam kayak gini itu adalah untuk meredam atau menghilangkan suara hollow atau suara memantul yang muncul dari dalam keyboard. Jadi kalau misalkan kalian punya keyboard nih, terus kalian ketik ada suara kayak ping 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 gitu ya, ada suara-suara mantul dari dalam keyboardnya, nah itu berarti bagusnya keyboard kalian itu dikasih foam kayak gini. Dan biasanya tuh pengaplikasian sound dampening pada keyboard itu umumnya ada dua. Itu adalah menggunakan case foam kayak begini, dan ini kebetulan udah gua potong ya buat keyboard Tofu gua. Dan satu lagi tuh ada platform. Nah, kalau misalnya si case foam ini tuh posisinya tuh biasanya ada di dalam case-nya atau di bawah PCB. Sementara kalau si platform ini, kalian bisa lihat potongannya, dia ini posisinya tuh ada di antara plate dan juga si PCB. Dan foam ini tuh sifatnya bener-bener opsional banget, bisa kalian pakai atau enggak. Terutama buat keyboard-keyboard tuh ada juga yang memang sudah didesain sedemikian rupa sebagus mungkin, yang dimana keyboardnya tuh suaranya tuh sudah bagus dan bahkan sudah nggak hollow lagi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai ginian kalau memang keyboardnya udah punya suara yang tidak hollow kayak tadi. Dan perlu kalian ingat juga bahwa sound dampening kayak gini tuh bukan untuk meredam suara biar jadi lebih silent gitu, karena sebenarnya untuk membuat suara keyboard menjadi silent atau suaranya kecil tuh banyak faktornya, bukan cuma dari case foam ini aja. Bisa dari keycap yang dipakai, bisa dari switch, bisa bahkan dari desain keyboardnya. Dan sebenarnya sih bisa-bisa aja untuk pakai foam kayak gini untuk meredam atau bikin suaranya itu jadi lebih silent. Itu dengan caranya adalah menggunakan foam yang tebelnya itu cukup tebel, atau bisa dibilang lebih tebel dari yang seharusnya. Itu dengan harapan untuk mengurangi resonansi dari case PCB maupun dari si plate-nya, biar lebih minim getaran dan suaranya pun jadi lebih teredam dengan si foam yang tebal-tebal ini. Cuman sebenarnya gue pribadi kurang gitu rekomendasiin, karena dengan menggunakan foam yang tebal-tebal kayak tadi itu tuh bisa bikin tapping feel-nya jadi lebih keras gitu. Dan gue kurang tahu juga longevity-nya seperti apa gitu, karena yang namanya PCB ditekan tebel-tebel gitu ya, agak ngeri nggak sih ke depannya seperti apa. Meskipun gue pribadi belum mendengar laporan jelek soal menggunakan foam yang tebel-tebel, cuma baik lagi ini opsional, bisa kalian pakai atau enggak. Dan gue pribadi juga sama ya, kalau misalkan suara keyboardnya udah bagus, biasanya gue udah nggak pakai si case foam ini lagi. Oke, lanjut ke modifikasi yang selanjutnya. Ini adalah modifikasi yang cukup populer, itu namanya adalah tape mode, yang biasanya itu menggunakan masking tape atau lakban kertas gitu. Dan modifikasi ini tuh simple, tinggal pakai masking tape, itu tinggal ditempel ke bagian belakang PCB-nya dengan harapan suaranya itu bisa jadi lebih talky, poppy, dan juga marbly. Dan kalau boleh jujur, si tape mode ini tuh tidak pernah gue lakukan di semua keyboard gue gitu, karena ada beberapa laporan dari komunitas yang bilang si masking tape ini tuh kalau misalkan dicabut itu bisa ninggalin residu. Terus kalau lemnya keras itu bisa si hot swap socketnya itu keangkat kalau keyboardnya hot swap. Dan selain itu juga sebenarnya itu bisa diakalin dengan menggunakan masking tape yang lemnya itu nggak begitu kuat gitu ya. Cuman ya kembali lagi masih ada laporan lain soal si tape mode ini adalah kalau misalnya kita pakai tape mode itu ada beberapa kasus laporan yang bilang kalau misalkan si keyboardnya itu jadi susah ke register, jadi double click, suka ghosting dan segala macam, dan bahkan susah ngedetect. Dan ada juga laporan yang paling parahnya itu adalah si keyboardnya itu sampai gosong atau kebakar gara-gara si tape mode-nya ini. Dan kalau gua nggak salah inget tuh dia pakai keyboard solder, dan memang di bawah PCB keyboard itu kan ada yang namanya komponen-komponen tertentu yang bisa menghasilkan panas, dan mungkin ditutupin pakai tape mode jadi panas dan sampai akhirnya kebakar dan gosong gitu. Jadi gue pribadi nggak pakai ini karena banyak resikonya. Karena nggak lucu kan kalau misalnya keyboard kalian mahal-mahal terus kalian tape mode taunya amit-amit gosong di kemudian hari, kan ya nggak lucu. Masa karena masking tape cuma seberapa ribu dan kalian tempel masa gosong gitu. Jadi gue daripada meresikokan diri gue dengan hal tadi, mendingan gue tidak usah pakai tape mode sendiri. Karena si tape mode sendiri itu sebenarnya ada alternatifnya, yaitu menggunakan yang namanya switch pad.
Yang dimana switchpad ini tuh modelnya tuh kayak kotak-kotak kecil yang dia tuh modular bisa dibilang. Jadi itu bisa dipasang di semua layout gitu. Jadi kalian tinggal tempel-tempel doang, dan bahannya itu ada beberapa, ada bahan Poron sama IXPE gitu ya. Jadi ini tuh lebih aman karena tuh dia ditaruhnya di atas PCB dan bikin suaranya jadi lebih Toki, Poppy, dan juga Marby. Dan ini tuh konsepnya tuh sama kayak pakai PE sheet yang biasanya tuh ada di keyboard-keyboard yang foam board gitu. Jadi karena si PE sheet ini tuh nggak universal, karena biasanya tuh cuma didesain buat satu keyboard doang. Jadi ada muncul yang versi universalnya yang dimana pakai si switchpad ini gitu. Jadi tuh ini lebih aman. Dan sebenarnya tuh ada lagi metode lain yang namanya adalah PE foam mode, yang biasanya itu kita pakai semacam foam yang biasa kita dapetin dari keyboard, dan itu tuh ditempel, digunting dulu ya, digunting baru ditempel di bagian atas si PCB-nya biar ngasih suara yang Toki, Poppy, dan juga Marby. Itu tuh lebih safe daripada pakai si tape mode itu. So baik lagi, ini sangat preferensi banget kalau kalian pengen ngelakuin si tape mode ini ya. Do it with your own risk aja. Ada yang udah pernah kena musibah, ada yang enggak. Jadi ya silakan terserah kalian. Dan kalau kalian memang suka karakter suara yang clacky, gue sebenarnya kurang ngerekomendasiin modifikasi kayak gini. Oke, modifikasi selanjutnya itu adalah force break. Dan si force break ini tuh bisa dibilang muncul ke permukaan itu baru pas zaman awal-awal Keychron Q1 itu rilis kalau nggak salah. Dan si force break ini tuh gunanya untuk menghilangkan suara hollow yang biasanya tuh muncul di keyboard-keyboard aluminium, terutama di bagian ujung-ujungnya kayak di escape, di bagian modifier bawah, dan segala macam gitu. Dan itu tuh adalah solusi selanjutnya ketika kalian sudah menggunakan keso maupun platform tapi kok keyboardnya di bagian ujung-ujungnya masih hollow. Nah itu ada bagusnya kalian bisa cobain yang namanya si force break mode ini. Dan biasanya tuh caranya cukup gampang, itu tuh tinggal di sela-sela antara top case dan juga bottom case kalian tuh dikasih kayak semacam masking tape atau apapun bahan yang bisa meredam resonansi dari top dan juga bottom case yang bergesekan. Itu tinggal dipasangin. Gue sih biasanya pakai masking tape ditempel di sela-selanya dan udah kelar. Itu force break udah cukup oke untuk bisa menghilangkan suara hollow yang ada di pinggir-pinggir tadi. Oke, lanjut ke modifikasi selanjutnya, itu adalah mengganti casing ke casing stack akrilik, yang dimana tuh cukup simpel. Jadi tuh casing stack akrilik sendiri itu adalah casing keyboard yang berbahan akrilik dan didesain berstack atau berlayer gitu lah, atau berlapis-lapis gitu. Dan tujuannya adalah biar memberikan tapping feel yang lebih berbeda dan ngasih looks yang different juga lah bisa dibilang gitu. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, ganti casing ke casing stack akrilik kayak gini tuh udah mulai nggak relevan lagi buat beberapa keyboard yang udah ada mayoritas sekarang ini di market. Jadi konteksnya itu adalah orang-orang yang udah punya keyboard pre-built terus pengen ganti ke casing stack akrilik gitu. Dan kenapa gue bilang gak relevan, karena si keyboard stack akrilik ini umumnya kan punya dua jenis mounting. Yang pertama adalah sandwich mount, dan juga yang kedua tuh biasanya adalah gasket mount yang sekarang lagi populer. Sementara keyboard-keyboard zaman sekarang itu biasanya tuh sudah punya mounting system yang namanya gasket mount juga, dan sudah didesain sedemikian rupa biar enak as it is, nggak usah dimodifikasi lagi pun juga udah enak. Jadi malah kalau misalkan diganti ke keyboard stack akrilik itu malah buat beberapa keyboard itu malah bisa jadi downgrade. Dan ini udah pernah beberapa kali gue temuin yang dimana teman gue tuh punya keyboard pre-built yang sebenarnya menurut gue tuh udah bagus, udah enak, dia malah ganti ke stack akrilik. Dan bahkan ada yang udah punya keyboard custom juga yang bisa dibilang harganya cukup mahal, yang menurut gue kayak ini tuh udah nggak perlu ganti casing lagi, tuh udah enak, dia malah ganti gitu. Jadi gue agak bingung aja sebenarnya kenapa sih. Mungkin casing stack akrilik ini tuh mungkin lebih relevan buat orang-orang yang mungkin keyboard pre-built-nya tuh masih pakai keyboard Tremont. Kalau kan cukup baru di dunia mechanical keyboard dan mungkin kepengen ngelakuin custom pertama kali, biasanya salah satu hal yang bisa dilakukan untuk kabur dari casing yang biasanya cukup OEM atau standar adalah dengan membuat stack acrylic case. Cuma menurut gue pribadi, kenapa lu nggak jual keyboard lama lu terus lu beli yang lebih bagus yang sudah tidak perlu dimodif lagi gitu. Jadi lebih enak kan dapatnya daripada pakai keyboard lama lu yang murah terus lu beliin casing juga tidak, menurut gue tidak bisa sebagus yang lebih mahal juga gitu. Dan menurut gue kasus paling relevan atau orang tuh worth it beli casing stack akrilik itu adalah ketika dia itu punya PCB yang dia nggak punya komponen lain. Jadi mau nggak mau harus, kalau mau pakai itu PCB harus beli casing yang which is ya beli si casing stack akrilik ini gitu. Atau mungkin kecuali kalian memang kepengen banget punya look stack akrilik, ya monggo, nggak ada salahnya juga. Jadi ini sifatnya opsional, dan perlu gue ingetin juga bahwa ganti ke casing stack akrilik itu nggak selalu atau nggak melulu itu bakal jadi upgrade, malah bisa jadi downgrade dari keyboard pre-built yang mungkin udah pernah kalian beli. Dan modifikasi yang paling penting yang selalu gue lakukan di semua keyboard gue itu adalah looping stabilizer, dan itu adalah hal yang sangat-sangat penting biar stabilizer kalian atau key yang panjang-panjang itu suara lebih enak dan bisa nggak krecek-krecek.
gitu ya. Dan untuk metode lubing sendiri itu ada dua pada umumnya, adalah di lubing biasa dan yang kedua itu adalah di holy mode. Dan gue pribadi tuh untuk semua keyboard koleksi gue itu tuh gue tidak pernah melakukan yang namanya holy mode. Kenapa gue nggak holy mode? Alasannya yang pertama adalah prosesnya jadi lebih panjang karena lu harus nempelin dulu tuh sesuatu ke dalam lubang stemnya, jadi lebih ribet. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalian pakai Band 8 itu tuh lama-lama feel-nya bisa jadi lengket gitu, karena si lem dari si Band 8 atau si Hansa Plus-nya itu tuh bisa bleber-bleber dan jadinya lengket. Dan meskipun sebenarnya ada solusi lain, itu pakai micropore yang gue lihat orang-orang tuh pada pakai gitu. Cuman kalau gue pribadi kenapa gue nggak pakai selain ribet itu adalah gue tuh kurang suka sama feel-nya, karena gue pribadi tujuan gue ngeloop stabilizer itu adalah setidaknya yang pertama biar nggak krecek, dan yang kedua adalah gue pengen si stabilizer itu tuh tapping feel-nya tuh sama kayak Alphas-nya, kayak key yang kecil-kecil. Gue nggak mau kalau bisa itu tuh berbeda beratnya. Dan yang gue cobain dari pergi meetup dan segala macam yang pakai holy mode dan micropore itu biasanya tuh stabilizernya itu jadi lebih berat atau rasanya tuh kayak nggak natural aja di tangan gue. Jadi itu sebabnya kenapa gue pakai lubing doang, dan mungkin akan gue ajarin di video ini kira-kira cara ngelubing stabilizer dengan cara gue itu seperti apa. Oke, lanjut. Buat alat peraganya di sini gue akan pakai Vortex Series GT65 V2 yang dimana ini adalah versi keduanya dari si GT65 yang sebelumnya, dan ini memang tidak akan gue review secara full, cuman gue akan bahas singkat aja di sini dan pendapat gue juga soal ini. Jadi basically ini adalah keyboard yang sama kayak yang lalu, cuma bedanya ini tuh udah support sama aplikasi atau software VIA. Jadi mana VIA ini adalah software yang biasanya ada di custom keyboard, dan software itu tuh bener-bener bagus banget buat remapping, buat makro segala macam tuh ini bener-bener bagus banget dan gampang banget cara pakainya. Gitu. Dan meskipun dia udah bisa pakai VIA, tapi secara koneksi dia masih bisa remote, masih bisa wireless dongle, Bluetooth, dan juga wired mode juga bisa. Dan meskipun fiturnya nambah jadi bisa pakai VIA, tapi tuh dia secara harga nggak nambah. Jadi harganya tuh untuk yang versi barebone masih 800.000, dan untuk versi yang paling tinggi yang pakai Avian Blue Sky V2 itu tuh harganya sekarang di 1,2 juta. Jadi harganya bener-bener nggak nambah meskipun fiturnya ditambahin, dan sekarang dia dikasih keycap yang lebih estetik. Sekarang tuh dikasih keycap PBT Daisapp Cherry Profile yang dikasih tema Wibu kayak gini, dan kalau kayak Wibu pasti harusnya suka-suka aja sama temanya yang sekarang gitu ya. Dan balik lagi harganya nggak nambah meskipun dikasih kayak gini, dan secara fitur yang lain juga masih sama, masih gasket mount, case foam, platform, PE sheet atau PE foam, semuanya masih ada di sini. Jadi dengan segala macam yang ada di sini, menurut gue ini salah satu keyboard 65% pre-build terbaik buat sekarang ini. Jadi ya gue nggak akan susah untuk rekomendasiin ini barang ke kalian. Dan ya langsung aja gue bahas lanjut ke modifikasinya. Dan untuk modifikasi di sini sih karena dia udah punya case foam, udah punya platform, udah punya PE sheet, jadi gue sepertinya tidak akan modifikasi aneh-aneh. Gue cuma akan ganti switch, keycap, sama tuning stabilizer doang, dan akan gue peragain kira-kira tuning stabilizer yang biasanya gue lakuin itu kayak gimana. Oke, lanjut untuk loopnya sendiri tuh di sini gue akan pakai Krytox 205G0, dan sebenarnya kalian bisa pakai loop yang lain kayak Permatex, atau kalian juga bisa pakai XHT BDZ, cuman yang itu lebih mahal. Dan di sini gue akan pakai Krytox 205 aja. Itu. Dan untuk alat yang lain yang dibutuhin itu cuman kuas doang atau brush, itu udah cukup untuk lubing si stabilizer. Nah, jadi hal pertama yang dilakuin untuk si lubing stabilizer sendiri itu adalah untuk ngecek apakah wire atau kawatnya itu udah lurus apa belum. Dan caranya itu cukup gampang, kalian tinggal cari surface yang rata, dan biasanya tuh handphone ya, dia tuh cukup rata. Kalian bisa taruh kawatnya di atas HP kalian, dan kalian cek apakah dia udah lurus atau belum. Dan kalau misalkan bengkok, kan tinggal bengkok-bengkokin aja biar itu lurus lagi. Cuman kalau misalkan wire-nya udah lurus, ya kalian nggak perlu ngelurusin lagi karena udah lurus kan, ngapain lagi gitu. Dan selanjutnya adalah ngeloop sisi dalam housing dari si stabilizernya. Kalian tinggal loop doang pakai Krytox 205, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Tinggal di loop aja bagian sisi-sisinya dan udah kelar, biar dia lebih smooth pergesekan antara stem dan juga si housing dari stabilizernya. Itu. Dan kalau misalkan udah, selanjutnya kalian bisa ngeloop bagian wire-nya, dan kalau gue tuh biasanya ngeloopnya itu adalah di bagian siku, bawah sikunya dari si kawat stabilizernya. Jadi itu di loop, kasih loop yang agak tebel dikit aja, dan itu setelah kalian loop kalian bisa langsung dicelupin ke bagian lubang stem dari si stabilizernya. Kalian bisa dikocok-kocokin ya di situ biar rata samping-sampingnya. Dan ini tuh tugasnya adalah biar si loopnya itu bisa merata dulu di bagian lubang stemnya. Gitu, karena yang biasa terjadi adalah kalau orang ngeloop di bagian wire doang terus langsung dirakit, itu tuh biasanya jadinya malah nggak rata dan biasanya masih ticking. Dan gue biasanya ngelakuin cara ini biar si stabilizer itu nggak ticking lagi. Jadi ya itu dikocok-kocok udah kelar, dan kalau misalnya udah kelar, itu kita tinggal ngelepas lagi si stabilizernya dan kita loop lagi di bagian siku yang sampingnya, dan mungkin dikasih loop sedikit lagi di bagian bawah sikunya.
Itu, dan kalau udah kelar tinggal dirakit aja, pasang dan ulangin sampai kelar semua si stabilizernya. Dan untuk modifikasi yang lain untuk switchnya, karena di sini gue bosan pakai Avion Blue Sky, gue akan ganti pakai switch kesayangan gue, yaitu Jawik Black non ultimate 63,5 dan gue sudah dulu pakai Kratos 205 Gen 0. Dan selanjutnya untuk keycapsnya di sini gue pakai GMK Oblivion. Dan untuk budgetnya berapa, kalau misalkan si switchnya sendiri mungkin kalau 70 switch itu cuman sekitar 300.000 atau 200.000, dan kalau keycapsnya sendiri itu harganya di 2,5 atau 2,7 jutaan. Dan baik lagi ini cuman referensi build gua doang ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti ke switch yang lebih atau switch dan juga keycap yang lebih masuk ke budget kalian, ya silakan, terserah kalian. Ini cuman referensi dari gua doang ya. Gua pengennya buildnya kayak gini, ya udah gua pakai modifikasi atau build kayak gini. Dan kurang lebih look saya terakhir kayak gini kan bisa lihat sendiri. Gue pribadi sih lebih suka kayak gini karena gue jujur bosan sama keycap Wibu. Itu ya. Dan untuk typing tesnya seperti apa, gue akan bandingkan setelah dan sebelum dimodif kira-kira seperti apa. Silahkan kalian dengerin sendiri. Dan yang kurang lebih modifikasi keyboard yang sering gue lakukan itu adalah ya seperti yang tadi kalian lihat. Dan memang tidak ribet, nggak banyak, dan tidak semuanya gue lakukan juga. Karena gue ini berpegang teguh pada prinsip dimana kalau keyboard bagus itu adalah keyboard yang tidak perlu diotak-otik baru enak. Gitu ya, dan ya kurang lebih seperti itu tadi. Cuman baik lagi nih, preferensi, selera ini tuh sangat subjektif banget, terserah kalian mau modifikasi seperti apa. Gue cuman menjelasin kira-kira modifikasi apa aja yang selalu gue lakukan di keyboard gue, dan ya tadi gue udah jelasin. Dan ya gue rasa itu aja. Kalau misalnya kalian punya modifikasi lain yang nggak gue lakuin atau belum gue sebutin di sini, kalian bisa komen di bawah dan ceritain gimana experience kalian. Dan kasih tau gimana pendapat kalian soal konten ini di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada. Dan join komunitas kami juga di Discord, dan juga cuma Discord doang sih, semua linknya dari bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kalian Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.